Memasuki tahun ajaran baru 2025-2027, SDN 01 Menteng, Jakarta Pusat mengadakan program masa pengenalan lingkungan sekolah selama 5 hari untuk peserta didik baru. Inilah suasana masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di SDN 01 Menteng, Jakarta Pusat. Kegiatan MPLS diawali dengan upacara sambil mengenalkan jajaran guru-guru di SDN 01 Menteng. Selain pengenalan guru, para murid baru nantinya akan diajak berkeliling lingkungan sekolah seperti pengenalan ruangan-ruangan sekolah. Selama MPLS berlangsung, proses belajar mengajar belum efektif pada murid dan murid akan pulang pada pukul 9 pagi. Selepas MPLS, murid baru akan memulai proses belajar mengajar dengan normal pada hari Senin mendatang. Ini akan dilaksanakan upacara penaikan bendera adik kita yang baru, yaitu kelas 1A dan 1. Nata, kalau lihat tadi seragam sekolahnya masih pada kinclong ya? Iya, masih pada baru-baru, pada berbeli ya kan, iya. tasnya tas baru, sepatu baru juga gitu. Kalau udah seminggu, sebulan, 2 bulan udah mulai anyep tuh warna-warna. Udah gitu kan kena matahari mulu ya, main Itu di dia. panasan gitu ya. Nah, kalau dulu Kak Priska sendiri waktu zaman sekolah tuh kayak gimana tuh? Mungkin pakai baju TKK kalau misalnya kan macam-macam tuh warna-warni kan kalau Iya. dulu. Kalau SD udah pakai putih merah, tapi waktu oke. TK aja pernah kesasar ke TK sebelah. Jadi bajunya beda sendiri. Oke, tapi kalau jadi ikonik sendiri tuh berarti ya? Iya, Oke. lucu lah pokoknya lah. Iya, dan sekarang kita pun akan memantau secara langsung ini di lokasi di SDN Menteng 01 Jakarta Pusat. Pagi ini sudah ada rekan kami, Kea Dela Rosa bersama dengan juru kamera Muhammad Seto Pratomo yang ada di sana. Baik, selamat pagi Kea. Bagaimana MPLS pada hari pertama di SDN 01 Menteng pada pagi hari ini? Silakan. Ya, selamat pagi Nata dan juga pemirsa. Untuk suasana di SDN 01 Menteng pada masa pengenalan lingkungan sekolah sangat meriah. Banyak sekali anak-anak yang antusias untuk mengikuti proses belajar mengajar di tahun pertama ini. Nah, saya akan ngasih tahu Nata dan juga pemirsa bagaimana kondisi di salah satu kelas, yakni kelas 1A di SDN 01 Menteng, yang memang pada saat ini sedang pembagian name tag atau tanda pengenal karena mereka merupakan anak murid baru tentunya dari beragam sekolah sebelumnya. Untuk mengenal diri mereka masing-masing juga diberikan tanda pengenal. Ya, memang untuk satu kelasnya kurang lebih ada 35 siswa. Lalu kami juga ingin mengetahui nih bagaimana proses dari MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah. Langsung saja kita tanyakan ke salah satu guru yang berada di SD 01 Menteng ini. Selamat pagi Ibu. Ibu, izin aku mau tanya-tanya sedikit. Nama Ibu siapa dan guru apa ini, Bu? Aku Ibu Elma Maulida Wardana, dipanggilnya Bu Elma. Aku guru olahraga dari kelas 1 sampai dengan kelas 3. Oke, Bu Elma nih, kalau misalnya guru olahraga, tapi aku pengen tanya terkait program MPLS di SDN 01 Menteng ini sampai hari apa dan ada program apa aja, Ibu? Kebetulan kita MPLS-nya dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Nah, itu tuh banyak sekali programnya, terutama tentang pengenalan lingkungan sekolah gitu. Jadi hari ini juga ada room tour kita. Nanti kita akan berkeliling sekolah, memperkenalkan lingkungan sekolah. Terus juga nanti kita akan mengenalkan program-program ekstrakurikuler. Terus banyak berbagai macam program sudah dirancang untuk. Oke, berarti untuk jam pulangnya sendiri sampai hari Jumat nanti pulangnya sudah normal kah atau lebih pagi gitu Bu pulangnya? Untuk pulangnya sekitar jam 10. Terima kasih banyak Ibu, silakan kembali beraktivitas. Nah, memang pemirsa, untuk MPLS sendiri, Nata dan juga pemirsa akan dilaksanakan hingga hari Jumat masa pengenalan untuk murid-murid baru terkait sekolah, lingkungan sekolah di SDN 01 Menteng. Lalu juga mereka belum proses belajar mengajarnya belum efektif. Nanti pada Senin depan baru akan memulai proses belajar mengajar efektif, yakni dari pukul 7 pagi hingga jam 12 siang. Namun untuk hari ini sampai hari Jumat hanya sampai pukul 10 pagi dan hanya proses pengenalan terkait pengenalan diri mereka masing-masing ke teman-teman kelasnya, lalu terkait pengenalan lingkungan sekolah dan juga ekstrakurikuler. Sementara itu Nata, kembali ke studio.
Ya, Baik. terima kasih Kea Dela Rosa dan juru kamera Muhammad Seto Pratomo melaporkan langsung dari SDN 01 Menteng Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali. Nata, kalau tadi lihat di kelas tadi masih warna-warni ya. Warna-warni. Masih bajunya belum putih merah semua gitu Betul. karena bawaan dari TK kan. Ya, tapi kalau misalnya dulu tuh saya ingat waktu zaman-zaman awal-awal masuk ke SD, karena saya dari TK itu pakai baju TK terus sambil bawa robot-robotan sambil ayam warna-warni. Biar apa? Karena ada yang jualan di depan jadi pengen beli biar bisa masuk. Belum lagi nanti kalau yang lucu ada orang tua yang masih diminta ikut ke dalam kelas ya karena Nah, itu anaknya dia, takut, masih takut. karena lingkungannya baru. Ya mungkin MPLS ini jadi salah satu wadah untuk memperkenalkan lingkungan sekolah sehingga anak-anak tuh nyaman gitu ya, Ya. belajar mengajar pada saat minggu depan mulai proses belajar mengajar. Iya, betul sekali. Pemirsa, kecelakaan maut terjadi di jalur Pantura Indramayu, Jawa Barat. Ya, mobil pick up hendak putar balik ditabrak truk dari belakang dan sejumlah penumpang dilaporkan tewas. Kondisi pick up rusak parah usai ditabrak truk sumbu 3 di jalur Pantura, tepatnya di desa Kiajaran Kulon, Loh Bener, Indramayu, Jawa Barat. Kecelakaan diduga terjadi saat mobil pick up yang mengangkut rombongan pengantar pengantin hendak putar balik. Pada saat bersamaan, truk yang melaju dari belakang tak mampu menghindari hingga menghantam bagian samping pick up dengan keras. Akibat kecelakaan, 3 orang dikabarkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Sementara 4 korban lainnya luka dievakuasi ke rumah sakit. Bahkan petugas yang tiba di lokasi segera mengevakuasi korban serta mengatur arus lalu lintas yang sempat mengalami kemacetan. Pemirsa, sepeda motor menabrak rumah sekaligus salon di Mojokerto, Jawa Timur. Pengendara sepeda motor tewas. Kecelakaan tunggal terjadi di Jalan Raya Kintalan, Mojokerto. Sepeda motor menabrak salon sekaligus event wedding. Kencangnya benturan membuat sepeda motor rusak parah. Sementara pengendara terlempar masuk ke rumah hingga tewas di lokasi. Jasad korban Pardi, 40 tahun, warga Jombang, segera dievakuasi ke RSUD Sudiro Husodo. Pemirsa, 12 korban kecelakaan maut mobil pick up rombongan pengantin dan truk di jalur Pantura, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat telah diserahkan ke pihak keluarga. Seluruh korban atau jenazah kecelakaan maut di jalur Pantura, Kijaran, Kabupaten Indramayu telah diserahkan kepada pihak keluarga di Desa Cempeh, Kecamatan Lelea dan Desa Kiajaran Kulon, Kabupaten Indramayu pada Minggu malam. Korban tewas menderita luka serius bagian kepala dan tubuh usai terpental ke aspal. Sementara 6 korban luka dalam insiden ini masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Mitra Plumbon, Indramayu. Petugas kepolisian masih melakukan pemeriksaan terhadap pengemudi truk dan menyelidiki penyebab pasti dari kecelakaan. Tadi di TKP 3 orang meninggal dunia, 7 orang di rumah sakit. Luka berat 2 dan luka ringan 6. Namun seiring berjalan, barusan yang luka berat meninggal dunia di rumah sakit. Yang 2 orang itu? Yang 2 orang itu. Yang tadinya mungkin hanya 10, jadi sekarang bertambah jadi 12 orang. Untuk korban luka sendiri ada berapa? Untuk korban luka ada 6 orang, semuanya dirawat di rumah sakit Plumbon. Pemirsa, diduga akibat korsleting listrik, 3 orang penghuni rumah yakni nenek, anak, cucu tewas terbakar. 14 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Api melalap 8 bangunan di Jalan Palat, Kelurahan Jati, Pulau Gadung, Jakarta Timur, Minggu pagi. Warga yang panik berusaha menyelamatkan diri dan barang-barang berharga milik mereka. Naas, 3 orang tewas karena terjebak kobaran api. Para korban merupakan satu keluarga yang terdiri dari seorang nenek, anak, dan cucunya. Karena korsleting listrik jam setengah 3-an, saya terus karena dikabari telepon, terus saya lari, lihat api sudah besar, terus langsung menghubungi pihak pemadam, terus keluarga lari, ada yang keluar, tapi ternyata masih ada keluarga yang tertinggal di dalam.
Jasad korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Ke informasi lainnya pemirsa, sayembara menangkap warga pembuang sampah sembarangan di wilayah Cilangkap, Depok, Jawa Barat dengan hadiah uang tunai. Tumpukan sampah membuat warga resah. Bener-bener ini orangnya. Tumpukan sampah dari buntalan plastik hingga kasur bekas sengaja dibuang di pinggir jalan di Cilangkap, Tapos, Depok oleh sejumlah warga. Bukan karena telat pengangkutan sampah, namun para warga sengaja menimbun. Pihak kelurahan dan warga akan memasang portal di perbatasan dan membuka sayembara bagi warga yang bisa menangkap pelaku pembuang sampah. Sayembara bagi siapapun yang bisa mendapatkan atau menangkap tangan para pelaku pembuang sampah liar, itu akan ada hadiah dari saya. Warga akan tetap memasang portal di wilayahnya agar para pelaku pembuang sampah tak lagi beraksi di akses jalan ini. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang balita di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat tewas setelah tercebur ke dalam sumur tua. Diduga korban berusia 4 tahun luput dari pengawasan pengasuhnya. Petugas damkar mengevakuasi balita tercebur ke dalam sumur tua di Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Sebelumnya korban 4 tahun dititipkan ke pengasuh namun luput dari pengawasan. Proses evakuasi berlangsung selama lebih dari 3 jam karena terdapat gas berbahaya di dalam sumur. Jasad korban diserahkan kepada pihak keluarga setelah menjalani otopsi. Pemirsa, seorang pria menjadi bulan-bulanan masa diduga hendak menculik seorang bocah 3 tahun untuk dijadikan pengamen di Bogor, Jawa Barat. Ya, polisi yang datang ke lokasi segera mengamankan pelaku. Seorang pria diduga pelaku penculikan ini langsung diringkus dan dihajar warga di Tenjo, Bogor saat kepergok membawa kabur bocah berusia 3 tahun tanpa seizin keluarganya. Polisi yang tiba di lokasi segera mengamankan pelaku. Diduga motif pelaku menculik korban untuk dijadikan pengamen jalanan. Polisi menyerahkan pelaku berikut barang bukti ke Satreskrim PPA Polres Bogor. Kami dari Polsek Tenjo mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada diduga pelaku yang hendak atau percobaan menculik anak usia 3 tahun. Nah, kemudian setelah kami cek TKP, kemudian benar sudah diamankan oleh warga seorang laki-laki usia kurang lebih 45 tahun. Petugas mengimbau kepada masyarakat tetap waspada dan meningkatkan pengawasan terhadap anak-anak saat bermain. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Iwan Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 oknum anggota Polres Wakatobi, Sulawesi Tenggara ditetapkan sebagai tersangka atas kasus penganiayaan terhadap 3 remaja di bawah umur. Para korban diduga disekap berjam-jam di sebuah rumah kos dan dianiaya. Penyidik Satreskrim Polres Wakatobi menetapkan 3 terlapor sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan terhadap 3 remaja yang masih duduk di bangku SMA di Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara. 2 tersangka merupakan oknum anggota Polres Wakatobi yaitu Bribtu Ahmad Basari dan Bribda Fahrul, sedangkan 1 tersangka lain merupakan warga sipil. Seorang warga sipil ikut jadi tersangka karena menjemput paksa salah satu korban untuk disekap di sebuah rumah kos dan dianiaya. Menurut keterangan para korban dan keluarga, penganiayaan dipicu permasalahan setoran hasil penjualan rokok tanpa cukai yang tidak sesuai dengan keinginan pelaku. Dari berdasarkan alat bukti serta saksi-saksi dan keterangan saksi-saksi yang lain dan visumnya, yang bersangkutan sudah ditetapkan sebagai tersangka. Baik itu anggota Polri sendiri maupun dari masyarakatnya. Kalau motifnya penganiayaannya itu diduga mereka ada suatu kerjasama untuk menjual rokok non cukai.
Meski para pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka, ketiga korban masih menjalani pemulihan di rumah masing-masing. Dari Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Aparat kepolisian menangkap seorang pria di Kabupaten Pandeglang, Banten yang mencabuli seorang santri. Pelaku mencabuli korban 1 kali di ponpes tempat korban menimba ilmu. Seorang pria ditangkap Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Pandeglang setelah mencabuli seorang santri laki-laki yang masih berusia 14 tahun di Kecamatan Cadasari, Kabupaten Pandeglang, Banten. Kasus ini terbongkar setelah korban mengadu ke rekan-rekannya atas aksi bejat pelaku. Rekan korban yang mendengar hal tersebut kemudian melaporkan pelaku ke polisi. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku telah mencabuli korban 1 kali di pondok pesantren tempat korban menimba ilmu. Pelaku mencabuli korban saat korban tertidur pulas. Awalnya pelaku berkomunikasi dengan korban melalui WhatsApp, kemudian janjian bertemu untuk bacakan di pondok pesantrennya korban. Kemudian pelaku dari Jakarta datang, mendatangi korban ke pondok pesantrennya, kemudian bertemu dan tidur bersama di dalam sebuah kobong milik korban. Setelah itu pada malamnya sekitar jam 3, pelaku melakukan perbuatan tindak pidana cabul. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 417 KUHP tentang perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Dari Pandeglang, Banten, Pebi Febrianto, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya pemirsa, Partai Perindo kembali hadir melalui program Warung Kita yang bertujuan untuk menyediakan sembako murah untuk warga yang membutuhkan. Ya, program ini juga melibatkan warung-warung sekitar warga agar roda perekonomian bisa berputar. Partai dengan lambang Raja Wali mengembangkan sayap ini kembali hadir dengan program inovatif yang diharapkan mampu meringankan beban masyarakat di tengah lonjakan harga kebutuhan pokok. Program bernama Warung Kita juga melibatkan warung-warung di sekitar pemukiman yang bertujuan mendongkrak ekonomi warga serta memudahkan warga yang memiliki kartu tanda anggota atau KTA Perindo untuk memenuhi kebutuhan dapur mereka. Warung Kita adalah salah satu program dari Partai Perindo untuk membantu masyarakat menyediakan harga sembako terjangkau. Jadi kami bekerja sama dengan warung sekitar supaya ekonomi di sekitar warga, di sekitar RT, RW, kecamatannya itu bisa berputar juga. Kehadiran Warung Kita mendapat sambutan hangat warga kawasan Kemayoran. Mereka merasa sangat terbantu karena bisa mendapatkan bahan-bahan pokok dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan harga pasaran. Alhamdulillah bisa ngebantu untuk warga yang tidak mampu. Semoga Perindo menjadi warga sukses, terus maju untuk bantu rakyat. Saya alhamdulillah tuh dapat sembako murah, dapat beras, minyak, telur. Alhamdulillah buat ntar makan. Alhamdulillah bermanfaat banget. Selain di Jakarta, partai yang dipimpin Angela Tanusudibyo ini juga berencana menggelar program Warung Kita di berbagai penjuru daerah guna membantu mensejahterakan kehidupan masyarakat. Dari Jakarta, Selena Yahya, Dila Aulia, iNews melaporkan.